Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Kids School, saya kadang-kadang mendapat pertanyaan dari teman dari audien begini. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi terjadinya perbedaan pendapat paham yang itu bisa saja dari bacaan medsos, bisa dari mubalek, dari kiai, dari ustadz yang begitu berbeda-beda. Terlebih-lebih sekarang di era medsos, semua orang bisa menjadi konsumen sekaligus produsen. Banyak orang bisa mendapatkan informasi yang berbeda-beda. Bukannya mencerahkan, menenteramkan, tapi kadang-kadang membingungkan. Nah, kalau sudah begitu, nah ini pengalaman saya saja ya. Kembali saja kepada the basic teaching of Islam. Apa yang paling basic? Yaitu tauhid. Rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya itu kan basic. Selama kita berpegang pada itu, sepakat pada itu, ya itu udah Islam. Kemudian rukun iman, iman pada Allah dan seterusnya, itu basic. Adapun pelaksanaannya, tafsirannya memang macam-macam. Nabi Muhammad sendiri sebagai role model Al-Quran dan sunnah, hadis, perilaku yang disaksikan oleh sahabat. Sahabat itu banyak, tingkat kedekatannya juga beda-beda. Dan sahabat-sahabat itu kemudian bercerita, aku pernah bareng Rasulullah mengerjakan ini, begini, begini, begini. Nanti sahabat yang lain cerita, tapi beda konteksnya. Jadi semuanya benar karena datangnya dari Rasulullah. Nah, oleh karena itu, kalau saya mendengarkan perbedaan pendapat dari para ceramah, ya, ustadz, kiai, itu pengkayaan, peluasan, tidak perlu saya benturkan satu dengan yang lain. Mengapa? Satu, ayatnya sama, tapi mungkin penafsirannya berbeda. Mengapa berbeda? Bacaannya beda, kedalamannya beda-beda, konteksnya beda-beda. Yang kedua dari hadis, hadis itu banyak sekali. Tingkat rawinya, kelasnya juga beda-beda. Dan masing-masing itu kalau diteruskan mungkin sekali dari Rasulullah. Tapi Rasulullah sendiri kan sebagai manusia bermacam-macam peristiwanya. Dan itu benar-benar saja. Makanya tidak harus kemudian dibenturkan satu sama yang lain. Tapi bagi saya itu nambah wawasan pengkayaan. Berikutnya lagi apa? Saya sendiri ketika mendengarkan keberagaman saya ketika kecil, ketika remaja, ketika tua, sekarang ini kan berubah-ubah, berkembang. Bacaan saya juga berkembang. Apa yang saya baca mungkin beda dari yang Anda baca. Guru saya beda dari guru Anda. Kemudian perhatian kita, ada orang yang menekankan hukum, ada menekankan ilmu, ada menekankan yang sunnah, ada yang wajib, ada filsafat, ada tasawuf, ada sejarah, macam-macam. Cabang-cabang, ranting-ranting ilmu pengetahuan keislaman itu banyak sekali. Nah, apa yang dia pelajari itu mempengaruhi juga materi dakwah dia. Sehingga nikmatilah keragaman itu, mari kita terima, kita rayakan keragaman dengan tetap apa? Kembali pada yang pokok kita sepakat. Keduanya, penafsiran itu memang tidak bisa dielakkan. Kita nerima Islam kan tidak dari Nabi, tidak dari Allah, tapi dari guru kita, guru kita, guru kita. Yang itu pun tidak luput dari apa? Pengalaman mereka, tafsiran mereka. Jadi kita terima kasih kepada mereka, tapi jangan kemudian malah kita berdebat, bertengkar. Misalnya orang ke masjid. Masjid itu fungsinya apa? Untuk menyatukan silaturahmi, lita'arofu. Tapi ini ada orang ke masjid tidak mau jabat tangan. Ada yang ke masjid kemudian nggak mau bergaul dengan yang lain karena beda cara sholatnya. Nah ini kan menghilangkan prinsip masjid sebagai ajang silaturahmi. Ada yang orang habis sholat pantangan jabat tangan. Kalau habis sholat itu bebas, mau telepon, mau jabat tangan, mau tiduran itu bebas saja. Itu apa? Bukan bagian dari sholat itu. Jadi hal-hal yang tidak prinsipil, tidak primer, tidak wajib. Mari kita terima dengan santai saja. Yang penting jaga akhlak.
jaga keimanan, jaga persahabatan, jaga perdamaian. Mari kita lapangkan dada kita, ilmu kita, sehingga beragama itu dengan nyaman, beragama dengan ramah, beragama dengan percaya diri, beragama tidak perlu menjelek-menjelekkan orang lain. Agama itu kan untuk meningkatkan apa? Kualitas hidup kita. Kalau beragama malah membuat pusing, beragama malah menciptakan konflik, rasanya ada yang salah itu dalam diri kita dalam beragama. Ya mungkin begitu ya, ini sekedar berbagi pengalaman dari saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.